Halo, selamat pagi semua. Kita mulai aja kuliah hari ini. Hari ini mau membahas tentang materi yang 2 minggu lalu mau saya sampaikan di kelas, tapi karena kondisi sekarang jadi tidak bisa saya sampaikan. Akhirnya kita gunakan Zoom saja. Jadi intinya kita mau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan kemarin. Sebentar. Share screen. Oke. Kemarin kita sudah punya dokumen SRS seperti ini. Masalahnya adalah berikutnya setelah punya konteks diagram, use case, kemudian setiap use case kita detilkan dalam dokumen use case specification seperti ini. Jadi ini contohnya main use case search researcher. Saya buat detailnya. Ada beberapa bagian dalam use case specification. Ada brief description-nya. Di dalam brief description ada penjelasan singkat tentang use case yang sedang dideskripsikan, seperti ini contohnya. Kemudian ada detail dari use case, main use case tersebut jika ada detailnya, jika tidak ada, tidak perlu dibuat. Kalau memang cukup sederhana dengan satu gambar, sudah cukup satu gambar, tidak perlu ditambahkan gambar di sini, berarti hanya main use case-nya saja, berarti di sini tidak ada gambarnya. Berikutnya adalah section 2, di situ ada flow of event. Di dalam flow of event ada 3 bagian, basic flow, alternative flow, dan exception. Kita sudah belajar ini kemarin. Dan juga di section 6 ada extension. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kemudian kita akan menyelesaikan section 3, 4, dan 5. Section 3 berisi special requirements. Special requirements itu apa? Special requirements itu daftar kebutuhan non-fungsional biasanya yang menjadi yang berlaku untuk main use case ini. Nah, ini sebagai contoh untuk kasus sistem yang sedang kita bahas ini, sistemnya namanya IRCI Research Graph. Di dalam main use case search artikel ini ada beberapa special requirements di situ. Seperti tadi saya bilang, ini biasanya non-fungsional. Di dalam special requirements-nya bisa kita sebutkan salah satunya soal business rule. Apa saja business rule yang berlaku
di main use case ini. Misalnya di sini search artikel dikatakan salah satunya hanya authorized dan authenticated submitter yang boleh menghapus artikel dari profilnya. Jadi artikel dari seorang profil peneliti yang menggunakan user ini, yang perannya adalah submitter, hanya boleh menghapus artikel dirinya sendiri. Artikel submitter lain tidak boleh. Nomor 2, only authorized and authenticated submitter edit sama. Jadi kalau dia remove dan edit, dibilang sini business rule-nya hanya boleh dia sendiri. Nah, ini salah satu business rule-nya. Selain business rule, kita juga bisa bicara tentang quality attributes dari sistem yang terkait dengan main use case ini. Misalnya kaitannya dengan kapasitas atau utilitas dari fungsi sistem ini terkait dengan main use case. Misalnya tadi ini search artikel, kita bisa sebutkan misalnya hasil misalnya ya. Misalnya seperti ini, saya mau bilang bahwa hasil pencariannya nanti harus ditampilkan dalam bentuk paging, supaya jangan kalau ternyata hasilnya ratusan, ribuan, ditampilkan semua. Saya maunya di paging. Nah, ini saya taruh di sini. Result of searching article should be displayed using paging. Tujuannya ini kaitan dengan kualitas supaya mudah dibaca, supaya sistemnya tidak berat, dan seterusnya. Atau kaitannya dengan kualitas yang lain, kecepatan, kemampuan dia menerima load kerja, dan macam-macam. Atau juga bisa berisi seperti ini. Yang nomor 4. Dikatakan di sini, ini ada dibilang ada search artikel, itu artikelnya, karena ini main use case-nya search researcher, maka dia akan bilang nanti hasil dari pencarian, jika itu berupa artikel, itu harus metadata dari artikelnya harus mengikuti sebuah protokol tertentu. Di sini Dublin Core Metadata Initiative ini. Jadi kita bisa menambahkan informasi ini. Atau misalnya di use case kita terkait dengan upload dokumen, maka kita bisa sebutkan dokumen yang bisa di-upload apa saja misalnya. Ini misalnya, jadi isinya special requirements kurang lebih seperti ini. Bisa berisi business rules, apa saja aturan yang berlaku terkait dengan business rules sistem ini, seperti contoh nomor 1 dan 2. Bisa berisi quality attributes, ya. Misalnya seperti contoh nomor 3 dan 4, termasuk juga nomor 5 sebenarnya bagian dari quality attributes, tapi kaitannya dengan bentuk datanya, atau apa saja yang mau diterima, dan seterusnya. Jadi ini isi special requirements yang harus diisikan. Nah, special requirements yang di-entry-kan ke dalam section 3 dari sebuah main use case, hanya yang berlaku untuk main use case itu saja. Jadi jangan dicampur dengan main use case yang lain. Jikalau ada main use case lain yang special requirement-nya sama, tidak apa-apa, ditulis di dokumen yang berbeda. Seperti ini. Ini main use case insert metadata.
dia punya special requirements yang sama misalnya, maka bisa ditulis ulang di tempat yang berbeda, tidak masalah. Baik, berikutnya adalah section 4. Section 4 itu berisi precondition, section 5 berisi postcondition. Precondition itu intinya adalah kondisi apa yang harus terpenuhi atau ada terlebih dahulu supaya use case ini dapat dilakukan. Nah, misalnya, contohnya kalau sistem ATM mau redraw fund, misalnya begitu, maka redraw fund, kalau itu sistem ATM misalnya, maka saya akan bisa menulis kondisinya misalnya, misalnya seperti ini. Kondisi awalnya harus ada amount uang balance-nya, saldonya itu tidak boleh kurang dari 50.000. Ini kondisi awalnya harus begini. Misalnya seperti itu. Atau data sudah ada dulu. Sudah ada data di dalam tabel X, misalnya begitu. Yang kaitannya dengan apa yang mau dikerjakan dengan use case ini. Jadi precondition seperti itu. Post condition sendiri adalah kondisi yang akan tercapai atau terpenuhi ketika use case ini sudah selesai. Jadi kalau use case-nya berhasil mencapai tujuannya atau goal-nya, maka post condition ini harus terpenuhi. Jadi kira-kira seperti itu isinya section 3, 4, dan 5. Langkah berikutnya adalah kita akan ke SRS. Kita akan mendeskripsikan atau menspesifikasikan pernyataan kebutuhan baik fungsional maupun non-fungsional. Nah, untuk di SRS, daftar pernyataan kebutuhan ini yang kita spesifikkan ada di section 3. Ini dokumen SRS yang tadi. Itu ada di section 3. Di section 3 ada 3.1, ada 3.2, functional dan non-functional. Kalau bawaannya dari RUP, template-nya RUP, bentuknya sedikit berbeda, di mana di RUP dibuat subsection mengikuti kriteria ISO 9000. ISO terkait dengan requirements. Jadi seperti ini. Kalau yang terbaru ISO-nya berarti 25.000, ISO 25.000. Jadi dia bagi per kelompok requirements. Jadi di sini ada functional, kemudian ada usability, reliability, dan seterusnya. Kemudian di dalamnya masing-masing bisa punya subsection lagi. Usability ada apa saja. Ini bisa mengikuti pengelompokan yang dibuat di ISO 25001 terkait dengan software requirement. Nah, kita sederhanakan di tugas kita ini, pengelompokannya cukup dua. Satu functionality, satu lagi non-functional. Non-functionality. Di functionality,
ada dibuat tabel seperti ini, ada 4 kolom di dalamnya. Kolom 1 berisi ID-nya, ID bersifat unik, dan sekali lagi kalau memberi ID dari requirement, pastikan pengkodeannya merepresentasikan maknanya. Misalnya seperti ini, F01, berarti saya mau bilang bahwa ini functional requirement nomor 1. Nah, baru kolom kedua adalah statement. Ini statement dari requirement yang dimaksud, seperti ini. Kemudian kolom ketiga berisi use case. Functional requirement ini asalnya dari use case yang mana. Kemudian priority berisi menginformasikan apakah functional requirement ini harus dibuat pada iterasi ini atau tidak. Nah, ini diisi nanti untuk functional seperti ini. Yang non-functionality, kolomnya kurang lebih sama jumlahnya, plus 1 ada kolom ketiga yang disebut dengan quality. Ini quality, kalau tadi kita lihat template asli dari RUP, dirupakan dalam subsection, maka kalau di tugas kita rupakan dalam bentuk kolom atribut dari setiap pernyataan. Jadi ini non-fungsional, ini kodenya NF, silakan saja pengkodean diatur sendiri, yang penting punya makna dan unik. Kemudian diikuti kolom kedua sama seperti tadi pernyataannya, kemudian kolom ketiga kualitas atau kelompok requirement non-fungsionalnya. Jadi bisa saja di sini reliability, availability, dan lain-lain. Bisa saja isinya lebih dari 1, kalau menurut kalian ini masuk lebih dari 1 kelompok non-fungsional. Kalau UC-nya bisa diisi dengan non-fungsional ini berlaku untuk use case yang mana saja, main use case terutama yang kita acu. Main use case yang mana saja. Kemudian yang kanan priority-nya. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan functional requirement ini? Nah, seperti dokumen yang pernah saya share terkait dengan ekstraksi, bagaimana mengekstraksi pernyataan kebutuhan. Kita tinggal ikuti aja langkah ini. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah, pertama kita akan menerjemahkan atau mengekstraksi fungsional dari main use case. Jadi kita punya, untuk kasus ini ada 2 main use case dengan 2 aktor, submitter dan viewer, seperti ini. Maka dari main use case ini saya akan turunkan jadi functional requirement. Jadi semua main use case pasti jadi functional requirement. Sebagai contoh seperti ini, submitter dan insert metadata, maka saya akan tuliskan di functional seperti ini, submitter can insert metadata of article. Jadi kita buat dalam bentuk aturan aktornya apa, ini aktornya, kemudian apa yang bisa dia lakukan, nama use case-nya tadi, tapi dalam bentuk kalimat yang utuh. Seperti ini contohnya. Jadi contoh yang kedua, submitter, ini search researchers, bisa dilakukan oleh submitter maupun viewer, maka saya tulis di sini, submitter or viewers, kemudian baru action-nya, can search researcher which are relevant to a keyword. Saya tambahkan ini karena keterangannya tadi ada di sini.
Jadi seperti itu. Kemudian kolom use case saya isi sesuai dengan kode main use case-nya. Tadi submitter can insert metadata of article ini dari use case 01, berarti saya tulis ini 01. Use case 01. Karena dari sini. Kemudian priority-nya saya set mas, karena saya anggap kalau saya sebagai engineer-nya, saya anggap ini harus dikerjakan. Kemudian yang F02 sama dari main use case 02. Kemudian dari mana lagi kalau sudah? Kalau semua main use case sudah kita dapatkan, maka langkah berikutnya kita ekstraksi dari use case description. Misalnya dari insert metadata. Saya punya use case description insert metadata seperti ini. Nah, maka saya bisa lihat di sini, saya punya sub use case. Ada berapa ini sub use case-nya? Ada 2. Ini main use case-nya tadi, ini sub use case-nya. Berarti aturan berikutnya adalah semua sub use case akan jadi functional requirements. Caranya bagaimana? Seperti ini. Contohnya insert metadata itu punya sub use case search article. Search article extend insert metadata. Maka saya akan buat persis seperti itu. Ini sudah ada deskripsi singkatnya. Submitter can add metadata by search an existing article based on keyword. Saya terjemahkan itu menjadi pernyataan fungsional. Search. Oh, yang ini tadi ya. Karena dia extend. Satu lagi. Submitter can view to the next page of result. Ya, ini. Submitter or viewer. Kenapa saya buat 2? Karena dua-duanya bisa melakukan view hasil dari result. Ini submitter or viewer can view the detail of research profile. View. Yang ini tadi. Yang ini. View. Masuk juga nanti. Ini artikel. Ini view next result. Jadi semua sub use case jadi functional requirements. Itu langkah berikutnya. Nanti kolomnya mengikuti kolom main use case-nya. Kolom use case, kolom ketiga ini harus diisi mengikuti kolom main use case-nya. Jikalau sub use case itu di-reuse oleh lebih dari satu main use case, maka di sini pun ditulisnya lebih dari satu. Contohnya yang ini. Jadi bisa isinya lebih dari satu, tergantung sub use case itu di-reuse oleh use case yang mana, main use case yang mana. Nah, kemudian sama seperti tadi, priority-nya kita kasih default mas. Kalau semua kalau semua sub use case sudah kita ekstraksi, langkah berikutnya adalah mencari functional requirement dari deskripsi flow of event-nya. Ya, kalau tadi dari main use case, nomor 2 dari sub use case, nomor 3 itu dari deskripsi langkah demi langkah use case yang kita bangun.
Misalnya contohnya ini, di bagian ini ada in the main page, submitter click on insert metadata. Nah, yang seperti ini, klik on menu, tidak perlu jadi functional. Yang bisa dinyatakan dalam bentuk functional itu, misalnya, submitter shows a form inserting metadata. Jadi, ini bisa dijadikan functional requirement, bahwa sistem dapat menampilkan form, namanya inserting metadata. Nah, saya bisa tambahkan di sini. Misalnya begitu. Kalau ini asalnya dari use case 01, saya tulis use case 01. Kemudian kita cari lagi yang lain. Ini contoh yang berikutnya. The system shows the progress information. Wah, ini berarti bisa saya jadikan functional requirement. Ya, yang seperti ini bisa jadikan functional requirement. Tapi kalau sekedar aktor klik button, aktor mengisi data ke text input tidak perlu jadi functional. Yang seperti ini yang bisa dijadikan functional. Yang ini. Atau system shows message. Ini bisa dijadikan functional. Misalnya ini system shows a message submission is complete. Maka saya tidak akan menulis seperti ini. F10. Nah, saya tidak akan menulis the system shows the system can show a message submission is complete, tidak. Tapi saya cukup tulis message gitu. Text message. Jadi saya tidak spesifik menyebutkan apa isi message-nya, yang penting bentuk message-nya berupa teks. Kemudian sama seperti tadi, UC01, kemudian mas. Baik, sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke non-fungsional, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Monggo silakan. Permisi, Pak. Waktu. Ingin bertanya. Silakan. Ingin bertanya, untuk yang use case yang tidak ada actionnya itu nanti untuk di use case description-nya tetap digambarkan di situ ya, Pak? Atau dikosong saja? Kalau memang tidak ada extension-nya, tidak usah diberi. Kalau misalnya seperti ini, misalnya ya, use case ini sederhana, cuma terdiri dari basic flow barangkali, mungkin ada exception-nya, tapi extension-nya nggak ada. Maksudmu kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, nanti di bagian extension point-nya, kamu cukup tulis not applicable. Seperti itu saja, seperti contoh ini. Iya, Pak. Makasih. Untuk yang include bagaimana, Pak? Include. Nah, di contoh kan saya cari-cari itu kebetulan pas extend semua. Baik. Misalnya ada contoh include. Coba
Kalau ada kasusnya. Nah, seperti ini. Seperti ini maksudnya? Iya, Pak. Ya, jadi karena ini main use case-nya dan show project worksheet ini bagian dari main use case open existing project. Jadi open and existing project include show project. Berarti ini bagian dari basic flow-nya. Jadi kalau kamu lihat di sini, contohnya ini cara menulisnya. Saya jelaskan basic flow open and existing project, dan show project worksheet ini salah satu langkah dari basic flow main use case. Ini contoh deskripsinya. Seperti ini. The system shows project worksheet. Seperti ini. Kalau ada detail langkahnya, berarti kamu tulis seperti biasa. Langkahnya apa? Ditulis seperti itu. Kalau misalnya sebuah extend punya include, misalnya gitu ya. Jadi ini kalau ini main use case ada include-nya, tapi kalau extend ada include sama persis. Jadi kalau ada extend ada include, cara menulisnya sama persis seperti ini, cuma di bagian extend. Seperti maksudnya? Iya, Pak. Ya, jangan lupa semua use case harus di bold seperti ini, sama persis namanya. Show project worksheet, show project worksheet supaya mudah dikenali. Demikian juga yang extend, yang ini. Karena order by relevance, relevancy itu extension dari main use case-nya, saya tulis deskripsinya seperti ini. Nama dari sub use case itu harus di bold. Ini di bold, di bold. Dan namanya harus persis sama. Jangan berubah. Baik, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan yang non-functional. Nah, dari mana non-functional ini diambil? Non-functional requirement ini kita ambil dari section 3 dari setiap use case specification. Misalnya ini section 3-nya. Tadi saya punya 5, maka 5 ini saya kopikan ke non-functional di sini. Saya beri kode yang unik. Jadi sederhana caranya, dari section 3 use case specification, itu di-copy semua ke daftar non-functionality di sini. Ya, di-copy, kasih kode yang unik. Bagaimana jika ada lebih dari satu use case specification yang menyebutkan
pernyataan yang sama. Kalau ada pernyataan yang sama, jangan diduplikasi, tapi digabung jadi satu. Jadi contohnya ada misalnya tadi NF05 ini ternyata digunakan lebih dari satu, dinyatakan lebih dari satu kali, berarti di beberapa use case specification yang berbeda, maka ini digabung jadi satu. Jadi jangan sampai ada duplikasi di sini. Hanya saja nanti sumbernya saja yang disebutkan 2 kali atau 3 kali, sesuai dengan berapa kali dia muncul di dokumen mana saja. Jadi kira-kira begitu. Kemudian kalau untuk quality, kelompok quality-nya, quality class-nya ini bisa kita analisis sendiri berdasarkan pengelompokan software requirement, software quality yang ada di ISO 25000 itu. Jadi kita sebutkan kira-kira kalau statement-nya only authorized and authenticated submitter may remove an article, itu kira-kira masuk yang mana? Misalnya menurut saya kayaknya itu security, saya tuliskan security. Kalau misalnya kayaknya dia masuk lebih dari satu, Pak, ya berarti tulis dua-duanya, tidak masalah. Ya, dua-duanya boleh. Jadi sederhana, begitu saja caranya untuk ekstraksi pernyataan ini. Ada pertanyaan dulu? Apa ada yang mau bertanya? Pak Daniel, saya izin bertanya, Pak. Jadi, Tadi yang monggo. ISO tadi, ISO berapa ya, Pak? 25.000. Ya, saya ISO 25000. Kalau yang lama itu, kalau yang lama ISO-nya, kalau yang lama 9126, kalau yang baru, saya ingat saya 25000 ya. 25001. Ini System and Software Engineering. Di sini ada software quality kalau nggak salah. Jadi ini sebelum 25.000 ada yang tahun ini 2014, ada yang tahun 2010 kalau nggak salah. Kodenya berbeda. Nanti bisa dicek sendiri. Ya. Iya, Bapak. Terima Ada kasih, Bapak. 25.000, 25.001, 25.002 gitu. Ada beberapa dia, satu kelompok. Ada lagi? Mau nanya, Pak. J. Untuk precondition tadi kan kondisi yang harus terpenuhi agar use case dapat dilakukan. Nah, itu yang kondisi yang harus terpenuhi dari sisi sistem sama aktornya ya, Pak? Sisi sistemnya saja. Oh, sisi sistem. Jadi, ya. Jadi maksudnya ini kondisi awalnya itu seperti apa? Supaya main use case ini bisa dijalankan. Tapi tadi ada contohnya itu pada ATM harus ada saldo minimal 50.000. Berarti itu kan dari sisi aktornya bukan, Pak? Bukan, itu dari sistemnya. Oh, dari sistem. Bahwa ya di sistem itu ya. Kalau aktornya itu misalnya aktor harus dalam kondisi yang sehat. Itu kan sistemnya ya. Ya, cukup, Pak. Ya. Sebenarnya beberapa precondition itu bisa saja merupakan constraint dari sistem.
Jadi beberapa precondition itu bisa kita cantumkan sebagai non-fungsional juga. Seperti tadi itu yang batasan minimum saldo yang harus dimiliki si penabung kalau mau bisa redraw fund misalnya gitu. Itu juga jadi pernyataan non-fungsional, bisa jadi pernyataan non-fungsional juga. Ya. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, terkait dengan pernyataan non-fungsional, itu ada materi tentang smart requirement. Ya, jadi ada seorang peneliti dari Belanda yang mengajukan sebuah panduan terkait dengan bagaimana menulis pernyataan kebutuhan non-fungsional. Karena pernyataan kebutuhan non-fungsional ini seringkali menimbulkan dispute, ya konflik antara si customer dengan si pengembang, karena ternyata apa yang dipersepsikan si pengembang dan si customer berbeda. Nah, mereka kemudian muncul perdebatan di situ. Nah, perdebatan ini muncul karena masalah yang dulu pernah kita bahas di minggu pertama pertemuan kuliah kita, bahwa seringkali bahasa yang kita sampaikan itu berbeda dengan bahasanya si customer. Jadi seringkali jadi masalah karena pengalaman kita berbeda. Bisa juga penyebabnya karena memang bahasanya sendiri mengandung bias, multi interpretasi. Jadi kalau itu yang muncul, maka bisa muncul dispute ini. Nah, peneliti ini kemudian mengajukan sebuah framework yang dia sebut dengan SMART, singkatan dari specific, measurable, attainable, realizable, dan traceable. Nah, panduan ini dia anggap bisa digunakan oleh seorang requirements engineer untuk menspesifikasikan kebutuhan terutama yang non-fungsional yang dia tuju. Kebutuhan non-fungsional. Nah, ini T di sini yang tadi saya sebut traceable, ada juga yang menerjemahkannya sebagai time bound. Time bound, nanti kita bahas. Jadi requirement itu harus traceable, tapi juga time bound. Nah, apa yang dia maksud bahwa requirement itu harus spesifik? Saya bilang requirement yang spesifik itu harus punya satu makna saja. Nah, jadi memang panduannya tidak bersifat prosedural di sini, dia hanya berupa guideline. Jadi abstraksinya juga masih tinggi. Jadi tidak secara spesifik dia menyebutkan bagaimana persisnya langkah-langkah supaya semua pernyataan itu punya makna hanya satu. Tapi anyway, ini bisa jadi pengingat buat kita bahwa katanya harus jelas. Nah, jelas ini juga ambigu ya. Dia bilang requirement itu harus jelas. Nah, jelas gimana saya tahu bahwa itu jelas? Nah, asumsinya adalah kalau antara customer dengan si pengembang, developer sudah sepakat dengan dokumen requirement yang sudah dibuat, ya itu dianggap berarti sudah jelas. Kalau masih ada pertanyaan dan request untuk detail requirement, berarti belum jelas. Begitu saja acuannya berarti. Kemudian, dia bilang konsisten. Apa yang dimaksud dan konsisten? Seringkali di dalam pernyataan kebutuhan itu banyak terminologi yang digunakan. Terminologi itu ada yang sifatnya umum. Kalau yang umum orang bisa mengerti.
Kalau dibilang televisi, ya televisi. Semua itu ngerti maksudnya televisi. Tapi ada juga terminologi yang sifatnya khusus. Misalnya kalau di bidang kita bilang data modeling, misalnya gitu. Bagi orang bidang sosiologi, data modeling itu mungkin tidak dimengerti maksudnya. Apa itu data modeling? Jadi terminologi khusus itu harus jelas buat si customer gitu. Jadi terminologi itu yang khusus tadi harus ada penjelasannya. Dan kalau dia digunakan harus konsisten dengan makna yang sama. Nah, kemudian ada juga terminologi umum yang digunakan di sistem ini dengan makna khusus. Jadi ada 3 tadi ya. Satu ada terminologi umum, sama-sama kita tahu itu tidak terlalu bermasalah. Yang nomor 2 adalah terminologi khusus yang hanya kita yang tahu atau yang hanya si customer yang tahu. Nah, ini harus dijelaskan, berarti diberi penjelasan. Maksudnya apa? Nah, masalah yang ketiga adalah terminologi umum. Terminologi itu sudah punya makna umum, tapi kita menggunakan ulang terminologi itu dengan makna khusus. Jadi kita memberi makna khusus untuk terminologi yang sifatnya umum. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu namanya penyempitan. Jadi kata-kata itu ada yang mengalami perluasan makna, ada yang mengalami penyempitan makna. Contoh perluasan makna itu kata bapak. Kalau bapak itu dulu makna bapak itu adalah orang tua laki-laki dari kita. Tapi kalau sekarang makna kata bapak itu berlaku umum, semua laki-laki yang sudah dewasa kita sebut bapak, itu namanya perluasan. Nah, ini masalahnya adalah penyempitan makna. Contoh penyempitan makna itu seperti kata aqua. Ya, aqua itu dulu artinya ya air. Tapi kalau sekarang sudah menyempit. Kalau orang bilang aqua, maksudnya bukan air. Aqua itu ya air mineral merek Aqua produksi Danone, kira-kira begitu. Jadi makna kata aqua dalam hal ini sudah menyempit. Nah, itu dalam bahasa. Nah, di dalam requirement specification itu, ini juga bisa terjadi penyempitan seperti tadi saya sebutkan itu. Jadi, istilah-istilah itu harus kita beri pemaknaan yang jelas. Tidak masalah kita gunakan terminologi umum yang punya makna khusus, yang penting harus kita berikan pemaknaan yang jelas. Maksudnya apa di sini? Nah, kemudian dia juga harus konsisten. Jadi untuk satu objek tertentu yang kita beri terminologi khusus, itu hanya diusahakan adalah sangat baik jika hanya menggunakan satu terminologi saja. Jangan diganti-ganti. Jadi kalau maksudnya saya mau bilang account, user account, maka sepanjang sistem, sepanjang deskripsi sistem, saya menggunakan user account. Jangan ganti-ganti, jangan ganti dengan profil user atau rekening, walaupun itu bahasa terjemahannya. Tapi kalau memang menggunakan satu istilah itu, ya pakai istilah yang sama. Jangan diganti-ganti, supaya orang tidak bingung waktu membaca. Ya. Jadi itu maksudnya konsisten. Kemudian simple. Nah, ini si Raka salah satu
masalah yang dia tangani adalah kaitannya dengan requirement itu harus simple. Nah, banyak requirement yang tidak simple. Pernyataan requirement yang tidak simple. Bentuknya kalimat majemuk biasanya. Ya. Jadi requirement yang bentuknya kalimat majemuk atau terdiri dari lebih dari satu kalimat, nah itu biasanya requirement-nya tidak simple. Pernyataannya tidak simple. Nah, di specific requirement diharapkan requirement itu harus spesifik. Artinya dia harus simple. Jadi kita usahakan pernyataan requirement itu tidak mengandung lebih dari satu pernyataan kebutuhan. Diusahakan atomik istilahnya ya. Jadi misalnya saya sebutkan ada requirement sistem harus bisa menampilkan progress bar dan pesan teks proses sedang berjalan pada waktu menghitung atau pada waktu membuat report bulanan. Misalnya begitu pernyataannya. Nah, itu pernyataan yang tidak atomik, terdiri dari beberapa pernyataan kebutuhan. Nah, kita usahakan supaya pernyataan itu jadi atomik. Misalnya, sistem dapat menampilkan progress bar. Sistem dapat menampilkan pesan teks. Misalnya begitu. Jadi kita buat sesimpel mungkin. Kemudian, berikutnya adalah often appropriate level of detail. Jadi, dia bilang serinci yang diperlukan. Nah, ini kalau dulu kalau kalian ingat saya bilang bahwa ini kuliah engineering, ini bukan kuliah ilmu komputer. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Jadi, hanya dibilang of an appropriate level of detail. Tidak ada ukuran yang spesifik yang bisa dibilang bahwa ini level detailnya itu seberapa, tidak ada. Cuma ada benchmark-nya saja. Kira-kira dianggap sudah detail kalau kedua pihak, pengembang dan customer, developer dan customer sudah mau tanda tangan dokumen kebutuhan. Itu saja acuannya. Kemudian berikutnya avoid phrases like obviously, clearly, certainly. Jadi maksudnya banyak orang yang terlalu terlalu yakin bahwa yang dia sebutkan itu dimengerti orang. Nah, ini kita harus hindari. Jadi sama seperti kalian juga nanti kalau nulis proposal penelitian harus diingat bahwa dokumen proposal itu bukan merupakan konsumsi kita. Kamu sebagai penulisnya itu bukan pembacanya. Pembacanya itu orang lain, kira-kira begitu. Jadi yang seringkali banyak dilakukan adalah misalnya menampilkan gambar atau tabel, gambar metodologi, misalnya gitu. Gambar 3.1 menunjukkan metodologi penelitian ini. Sudah, berhenti di situ saja. Nah, kalau ditanya, loh maksudnya apa? Ini gambar ini maksudnya apa? Nah, kamu bilang, ya maksudnya gambar ini begini-begini. Ini menunjukkan proses, ini gini-gini. Nah, yang dia jelaskan itu tidak dicantumkan dalam teksnya. Itu ada semua di dalam pikirannya. Si penulis bisa mengerti maksud dari gambar itu, tapi pembacanya tidak tahu. Nah, orang seringkali seperti itu. Istilahnya menggunakan kata obviously, clearly, certainly itu. Lalu yakin bahwa orang lain sudah mengerti yang kita maksud. Padahal tidak selalu. Jadi pesannya itu adalah harus diingat bahwa dokumen yang kita buat itu bukan
konsumsi kita, yang mengkonsumsi itu orang lain. Jadi kita harus pastikan apa yang kita maksud, yang ada di kepala kita di dalam dokumen yang kita mau jelaskan itu harus semuanya tertulis. Jadi kalau contoh kayak gambar tadi harus dijelaskan. Gambar 31 menunjukkan metodologi penelitian ini. Itu ada gambar kotak. Gambar kotak maksudnya apa? Ada garis, ada panah, itu maksudnya apa? Kalau ada garis putus-putus, maksudnya apa? Gitu-gitu caranya. Cara menjelaskan itu. Kemudian ada berikutnya adalah avoid ambiguities like some, several, many. Jadi beberapa kata itu memang secara alamiah dia punya makna ambigu, seperti kata beberapa, sejumlah, banyak, sedikit, sering, jarang. Nah, kata-kata seperti itu dalam dokumen requirement harus dihindari. Lebih baik dinyatakan dalam bentuk yang bisa terukur. Misalnya kalau ngomong banyak, lebih dari 1000, misalnya gitu. Kalau mau ngomong berapa, minimal 8, misalnya gitu. Jadi yang bisa diukur. Gunakan kata-kata yang bisa diukur. Avoid list terminators like etc. so on, such as, kalau kita dan lain-lain, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah itu kalau dalam requirement itu harus dihindari. List of terminators itu harus dihindari karena itu sebuah infinite list. Itu daftar yang tidak berhingga. Jadi kalau kamu bilang kursi ini tersedia dengan warna putih, merah, hijau, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain itu nggak berhingga. Warna itu kalau misalnya true color sekarang ya 64 bit. Itu berapa miliar ya? 64 bit itu 2⁻64 berarti kira-kira. Itu ada berapa itu pilihan warnanya berarti. Nah, kalau dan sebagainya dan seterusnya itu artinya seperti itu. Dia tidak ada batasannya. Makanya kalau mau menyebutkan daftar seperti tadi warna yang disupport atau jenis extension file yang diterima misalnya gitu ya. Jadi jangan tulis JPEG, BMP, GIF dan lain-lain. Tidak boleh. Harus nyebutnya JPEG, GIF dan BMP. Nah, kalau memang cuma taunya 3, ya stop 3 situ. Kalau ada 10, sebutkan 10-10-nya. Tidak boleh ada kata list terminators tadi yang saya sebutkan. Kemudian kaitannya dengan penggunaan kata ganti. Kalau di bahasa Indonesia agak jarang, tapi di bahasa Inggris seringkali ini terjadi. Misalnya contoh kalimat seperti itu. When module A calls B, its message history file is updated. Nah, itu ada kata namanya dalam bahasa Indonesia itu kata ganti orang ketiga. Itu kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris ngomongnya personal pronouns. Personal pronouns. Kata ganti orang ketiga. Di sini ada kata ganti orang ketiga, its message. Ada it-nya ini. Nah ini, it-nya ini kita nggak tahu maksudnya modul A atau modul B. Ini it ini. Jadi ada ambiguitas di sini, tidak spesifik. Maksudnya pesannya modul yang mana? Nah, makanya yang baik adalah untuk kasus requirement, kita menghindari personal pronouns yang seperti ini. Jikalau dia tidak dapat secara spesifik merujuk salah satu modul, lebih baik saya sebutkan. When module A calls B, module
A's message history file, misalnya begitu. Kalau maksudnya itu message history filenya modul A, maka saya sebutkan modul A's message history file. Jadi hindari kata ganti orang ketiga ini kalau dalam kasus requirement. Kemudian when numbers are specified, seperti tadi lebih dari 1000. Nah, pastikan ada unitnya. 1000 apa? 1000 orang, 1000 data, 1000 byte, 1000 bit. Apa persisnya? Jadi kalau ada angka, pastikan angka itu ada unitnya supaya jelas. Kemudian ensure all possibility elements in a list are described. Use pictures to clarify others' understanding. Nah, itu tadi yang pernah saya ceritakan soal story, ya. Jadi kalau perlu kasih gambar daripada saya jelaskan ini apa dulu. Kalau saya bilangnya dulu itu futuristik, gitu ya. Alatnya futuristik, daripada saya harus jelaskan futuristik dengan kata yang terlalu berpanjang lebar, ya saya gambarkan saja alatnya. Ini loh maksud saya futuristik, dengan gambar. Jadi lebih mudah. Kemudian, ensure all system or project terms are defined in glossary. Ini yang tadi saya bilang terminologi-terminologi tadi. Jadi, biasanya di dalam dokumen SRS itu ada file namanya glossary. Ini, glossary. RUP gloss ini. Ini file glossary. Jadi file glossary ini nanti berisi terminologi-terminologi yang spesifik digunakan di sistem ini. Itu glossary. Nah, ini masih banyak yang lain yang bisa kita baca. Silakan nanti dibaca sendiri-sendiri. Dan contohnya juga. Ini contoh yang baik dan contoh yang kurang baik. Ini kurang baik, ini yang lebih baik. Gitu ya. Jadi bukan salah, bukan wrong, tapi bad. Bukan right, tapi better. Itu ya, nggak ada contoh yang salah. Bukan berarti salah, cuma kurang baik. Ya. Kemudian M berikutnya adalah measurable. Requirement itu katanya harus measurable, harus bisa diukur. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia bisa dibuktikan tercapai atau tidak di realisasi sistemnya. Jadi saya harus pastikan bahwa requirement saya itu harus bisa dibuktikan nanti, diuji pada waktunya. Pada waktu sistemnya sudah jadi, nanti kan ada pengujian. Nah, pengujiannya itu tujuannya memastikan bahwa requirement-nya semua terpenuhi. Untuk itu memastikan bahwa pernyataan requirement kita harus terukur. Selain terukur, ya ini ada penjelasannya, terukur itu gimana? Bisa diukur, ada alat ukurnya, ada data untuk mengukurnya, ada lingkungan atau environment, alat, resource yang dibutuhkan untuk mengukurnya. Misalnya saya bilang begini, requirement saya ini, fitur ini tersedia atau dapat diakses di seluruh penjuru dunia, misalnya gitu. Nah, itu berarti nanti saya harus memastikan mengujinya di seluruh penjuru dunia, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Saya punya resource-nya tidak. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau buat pernyataan kebutuhan, hati-hati. Ya. Pastikan kita punya resource untuk mengujinya. Ada alat mengukurnya, ada ukurannya, dan ada resource-nya untuk mengukur. Kemudian requirements itu perlu attainable. Selain attainable sekalian juga saya sebutkan harus realizable juga. Jadi yang maksudnya attainable itu requirement itu tidak boleh muluk-muluk. Requirement itu pastikan bisa dicapai. Misalnya saya nggak akan buat requirement yang
pasti tidak bisa dicapai. Misalnya saya bilang, ini ada jam saya ini, kalau sekarang sih jam kebanyakan ada barnya ya, bisa tahan 10 bar misalnya gitu. Nah, terus ada yang bilang, jam saya tahan sampai 1 juta bar. Nah, itu kalau saya sebutkan 1 juta bar, saya harus bisa memastikan gimana, bisa nggak saya uji. Nah, itu ya. Nah, kalau saya bilang dia attainable, berarti apakah memang ada yang pernah mencapai itu, 1 juta bar itu. Jangan-jangan nggak bisa kita capai ke situ. Gitu ya. Misalnya jam ini tahan panas 1 juta derajat Celcius. Nah, itu attainable tidak. Ya. Masuk akal tidak kita buat requirement begitu. Nah, contoh requirement yang tidak attainable itu misalnya gini. Sistem ini tersedia 24 jam sehari, 365 hari per tahun. Jadi mau ngomong bahwa sistem ini selalu tersedia, 100% availability-nya. Nah, itu requirement yang tidak attainable, tidak mungkin bisa tercapai karena tidak ada sistem yang sempurna. Pasti sistem itu ada yang tiba-tiba berhenti, stop dia, berhenti. Nah, requirement yang seperti itu tidak attainable namanya. Jadi terlalu muluk-muluk. Kemudian requirement juga harus realizable. Realizable itu maksudnya kamu punya resource tidak untuk merealisasikannya. Misalnya kalau contoh yang berbeda ya, misalnya kayak visi misi. Visi misi itu kayak requirement itu sebenarnya. Misalnya ITS punya visi, ITS ingin menjadi universitas bereputasi internasional. Nah, itu realizable tidak? Itu attainable tidak? Oh, ya attainable, ya mestinya realizable. Attainable itu artinya kan sudah ada contohnya bahwa bisa sih sebuah perguruan tinggi itu bereputasi internasional. Itu bisa. Itu berarti dia attainable. Nah, realizable tidak. Nah, kita harus lihat apakah kita punya resource untuk merealisasikannya. Nah, kalau ITS ingin jadi universitas bereputasi internasional, masih realizable. Apa resource untuk jadi internasional? Publikasi internasional harus banyak, penelitinya juga ada yang melakukan penelitian yang bernilai internasional, kira-kira gitu. Semua proses belajar mengajarnya akuntabel, transparan, dan lain-lain. Misalnya itu syarat disebut bereputasi internasional. Misalnya, oh berarti kita bisa ITS. Tapi kalau misalnya visi ITS itu ingin menjadi perguruan tinggi nomor 1 di dunia, misalnya gitu. Nomor 1 di dunia, itu attainable. Ya, karena ada buktinya, ada yang perguruan tinggi nomor 1 di dunia sekarang tuh ada, bisa saja. Cuma tidak realizable, minimal sekarang. Saat ini, kalau pengen visinya ITS jadi nomor 1 di dunia, itu nggak mungkin, tidak realizable. Walaupun attainable. Attainable maksudnya gimana? Ya sudah, kalau mau nomor 1 dunia, ya pemerintah harus ngasih dana tidak terbatas, gitu kira-kira ya. Terus dananya dibuat apa? Semua profesor di perguruan tinggi nomor 1 di dunia pindahin ke ITS. Semua dosen-dosen ITS semuanya dipensiunkan, dikeluarin, ganti dengan profesor nomor 1 dari perguruan tinggi nomor 1. Nah, digaji semua mereka. Nggak cukup itu. Semua mahasiswa dari perguruan tinggi nomor 1 itu pindahin ke sini. Jadi mahasiswanya ITS. Nanti dibayar mereka, gitu, gratis. Pokoknya kamu mahasiswa paling pintar, jadi mahasiswa ITS gitu. Jadi dosennya sudah paling pintar, mahasiswanya juga paling pintar. Jadi termasuk kalian-kalian ini juga
diberhentikan semua, dikeluarin dari ITS. Nah, itu baru ITS bisa jadi nomor 1. Nah, jadi dia attainable, tapi nggak mungkin pemerintah menyediakan dana tidak terbatas untuk seperti itu. Makanya dia tidak realizable. Nah, requirement juga begitu. Requirement itu bukan cuma harus attainable, tapi dia harus realizable. Kita punya resource-nya tidak untuk merealisasikannya. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi, jangan memberi requirement yang muluk-muluk. Secara prinsip, semua fitur itu dengan teknologi informasi bisa dibuat. Cuma kita punya resource-nya atau tidak saja. Nah, kemudian ada traceable. Requirement juga harus traceable. Nah, requirement itu harus bisa dilacak nanti. Dilacak apakah requirement yang kita buat, kita spesifikasikan, itu nanti terrealisasi di proses berikutnya. Di analisis, desain, di proses desain, di proses development, coding, programming, maupun pengujian. Jadi kita bisa lacak memang requirement ini semuanya terrealisasi atau tidak. Itu harus bisa di-trace, dilacak. Requirement juga harus bisa dilacak. Ini siapa yang minta requirement ini? Jadi secara prinsip mestinya begitu. Makanya ada review history sebenarnya. Kalau di dokumen kita punya review history. Ya. Jadi requirement review history itu gunanya untuk bisa melacak requirement siapa gitu. Permintaan berubah itu dari mana. Nah, untuk yang forward, yang ke depan, itu ada namanya traceability matrix. Jadi setiap pindah proses development dari requirement ke desain, itu ada dokumen namanya traceability matrix. Di traceability matrix itu akan dibuat mapping antara requirement-nya dengan desain, modul desainnya. Ini desain ini, modul ini, itu merealisasikan requirement yang mana. Ya, contoh sederhana yang kita buat itu adalah dokumen use case kita itu. Jadi ada realisasinya seperti tadi. Kalau diperhatikan yang tadi, nah ini contoh bentuk dari realisasi tadi. Jadi use case ini itu pernyataan requirement ini dari use case yang mana. Nah, dokumen traceability matrix itu mirip-mirip seperti ini nanti untuk melacak ke depan proses perubahan atau realisasi dari requirement itu. Jadi kira-kira begitu. Nah, tadi saya juga sudah bilang T yang lain itu adalah time bound. Ternyata requirement itu ada yang sifatnya volatile, tapi ada juga yang sifatnya persistent. Jadi ada dua jenis requirement kalau melihat dari time bound-nya. Ya, keterikatan terhadap waktu. Jadi ada requirement yang persistent. Requirement persistent itu artinya requirement itu tidak berubah walaupun waktu berubah. Jadi dari sekarang sampai kapanpun, dulu, sekarang, seterusnya, itu requirement itu tidak akan berubah. Dia nggak berubah secara prinsip. Itu makanya dia persistent namanya. Requirement-nya persistent. Contohnya, kalau dalam dunia kesehatan, ada requirement yang persistent, bahwa yang boleh mengambil tindakan di dunia kesehatan itu, yang boleh mengambil tindakan atau yang boleh mendiagnosis penyakit itu hanya dokter. Jadi dokter, ada requirement dokter dapat mengambil tindakan kesehatan. Dokter dapat mendiagnosis penyakit pasien. Gitu. Itu requirement yang persisten sifatnya, tidak berubah-ubah. Nah, itu biasanya begitu. Tapi ada requirement yang sifatnya volatile. Volatile itu artinya dia bisa atau
apa ya, dia rentan berubah. Biasanya requirement-requirement yang rentan berubah ini kaitannya dengan kebijakan. Misalnya kalau kayak di ITS, syarat mahasiswa lulus mata kuliah wajib hadir di absen kuliah minimal berapa ya, 80% atau 90% gitu. Nah, ini bisa berubah requirement-nya kalau misalnya kayak sekarang. Kejadiannya nggak ada lagi, nggak wajib, misalnya begitu. Jadi requirement kaitannya dengan kebijakan-kebijakan gitu bisa saja berubah. Ya, syarat untuk cum laude dinyatakan dia cum laude kalau IPK-nya sekian, masa studinya sekian. Sekarang berubah, bukan cuma masa studinya, tapi pengerjaan tugas akhirnya berapa lama, misalnya gitu. Nah, itu berarti requirement itu cenderung volatile, ya. Cenderung berubah. Jadi ada masa berlakunya. Contoh requirement yang berubah lagi itu misalnya gini, pesan harus dapat terkirim dalam waktu 1 detik, minimal maksimal 1 detik misalnya. Ya kalau sekarang memang 1 detik. Sekarang 10 tahun yang lalu pesan dikirim dalam 1 minggu itu bagus. Kalau kantor pos itu kilat itu 3 hari dulu. Ya, surat kilat itu 3 hari kalau dulu. Kalau sekarang nggak ada surat kilat 3 hari, nggak laku. Kalau surat mau dikirim, ya maunya tidak 1 hari, tidak 3 hari, overnight. Itu sudah termasuk bagus sekarang. Kalau yang paling baru sekarang, same day, hari yang sama harus sampai. Jadi itu termasuk requirement yang berubah. Nah, ini ada tabel siapa saja yang mungkin peduli terhadap salah satu kriteria requirement tadi, framework tadi ya. Nah, secara prinsip semua stakeholder mau bahwa requirement itu harus spesifik, tidak ambigu. Semua peduli bahwa requirement itu harus spesifik. Tapi tidak semua peduli requirement itu harus terukur. Ya, tidak semua. Kalau procurer itu customer kita, mereka kadang-kadang nggak mikir ini bisa diukur tidak, tuh ya. Ada alat ukurnya tidak. Kadang-kadang mereka nggak mikir. Mereka juga kadang-kadang nggak mikir kalau ini bisa direalisasikan tidak. Kita punya resource-nya nggak. Kadang-kadang minta yang muluk-muluk gitu ya. Tapi nanti kalau dibilang, wah untuk ini Pak kita butuh resource begini. Berapa harganya? Sekian miliar Pak, misalnya gitu. Wah mahal, nggak jadi. Biasanya begitu. Jadi untuk procurer, mereka yang customer kita itu, mereka biasanya peduli kalau itu spesifik. Nah, yang lain ada T tadi, traceable. Dia pengen tahu, ini requirement yang saya minta, mana buktinya? Kira-kira begitu ya. Mana realisasinya? Itu makanya dia peduli T. Analisis itu, analisis, project manager, quality manager itu peduli semua. Semua aspek dia peduli. Ya. Kalau end user, yang penting spesifik. Saya maunya ini. Gitu. Maintainer spesifik dan traceable. Jadi kira-kira ini pembagiannya. Baik. Nah, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kali ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Pak, kalau dari teman-teman, Pak. Oh, baik. Kalau nggak ada, saya pikir cukup
dulu sekian untuk yang materinya. Tolong nanti dilengkapi dokumennya, dokumen proyek kelompoknya. Oh ya, ini Fadila mau nanya? Ada yang mau nanya? Tidak, Pak. Oh, enggak. Ya wes. Karena kita masih ada waktu untuk materinya selesai dulu, tapi bagi yang mau tanya soal tadi tugas kelompok boleh, atau tugas proposalnya silakan bisa tetap stay di meeting ini, dan kita bisa diskusi lewat Zoom ini aja. Ya, hanya bagi yang mau diskusi. Monggo yang mau tanya, konsultasi, silahkan. Siapa dulu kalau ada? Oh, Pak, saya boleh konsultasi progres proposal nggak, Pak? Boleh. Oh iya,